sedekah. Dan yang kedua adalah apa? Menyembunyikan sedekah. Dan yang nomor tiga adalah wakitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Maka itu adalah tandanya orang yang siddiqi, orang yang jujur atau orang yang bersungguh-sungguh karena Allah. Tandanya apa? Yang pertama kata Rasulullah, kitmanul ibadah. Jadi ibadahnya itu disembunyikan, bukan malah kita uploadkan untuk orang lain. Memtaati hadin murid, jangan tak menyaman. Tapi ketika jadi imam, pakai nyaman, Pak ya. Kitmanul ibadah, menyembunyikan ibadahnya. Itu tandanya orang yang sedikit. Wa kitmanus sedekah, dan menyembunyikan sedekahnya. Allah, ini berat sekarang. Kadang ngasih beras 3 kilo saja di-upload 10 kali. Iya kan? Betul. Tepat, beras kan dia. Allah. Tapi boleh kita itu ngupload hal-hal yang seperti itu, tapi niatnya bukan untuk dia atau apa, mungkin motivasi untuk orang lain agar bisa bersedekah seperti kita, tidak masalah. Tapi urusan nikah, tidak apa-apa sampai ngupload sedang bersedekah, sedang apa, tapi nikah gigi, atenya gigi, sampai aku niat royal oleh lompor, masya Allah, ya ada dari bulan sedekah, ya kan? Wakil badal musibah, dan orang yang sedih itu orang yang bagaimana? Menyembunyikan musibah. Artinya ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, bukannya malah kita update status, ya Allah cobaan apa lagi ini, kejam ya Allah. Jangan. Makanya apa? Hadapi semua dengan senyuman. Cukup kamu tahu dengan senyumku, tapi tidak dengan masalah. Begitu. Jadi enjoy aja, ya kan? Ya. Idza aradallahu khairan, ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Ketika Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah akan apa? Memberikan cobaan dalam kehidupan kita. Ya, biasa. Cobaan itu biasa. Namanya orang ingin naik kelas harus ada ujian. Ya. Kalau tidak ada ujian, ya naik kelas. Coba sudah lihat orang yang menikah. Setahun, 2 tahun, cobaannya dasar. 3 tahun, ini itu. Kenapa? Itu sudah diuji, mulai kelas itu. Ya, mulai kelas. Terus yang sudah 10 tahun diuji lagi materi, ya ini nikah lagi. Itu bukan ujian, nikah itu. Mau sudah mau. Ini itu biasa sudah. Ya, namanya. Makanya ada seorang ulama ya, dia itu berdakwah, tidak pernah ada masalah dalam dakwahnya sampai 20 tahun. Baru 20 tahun dia ada masalah, kirim surat sama gurunya. Ya, Al-Habib Abdullah Sulik bilang, ya guru saya punya masalah seperti itu. Apa jawaban gurunya ketika itu? Dibalas suratnya itu apa? Alhamdulillah. Heran ini santrinya itu. Saya tidak apa, saya dapat masalah kok, dalam balasannya Alhamdulillah. Akhirnya dia bingung, apa salah. Akhirnya dia soal sama gurunya. Loh Beb, saya ini ada masalah Beb, kok malah Alhamdulillah? Meninggalnya. Jadi guru apa? Ya iya dong. Malah saya khawatir kamu dakwah selama 20 tahun tidak dapat tantangan, tidak dapat masalah, tidak dapat apa-apa. Kamu ini nikmat apa istighfar dari pengiran? Kok tidak ada anu sama sekali? Makanya saya ketika kamu bilang ada masalah dalam dakwah kamu, saya bilang Alhamdulillah. Oh berarti Allah cinta sama kamu sehingga seperti dakwahnya para salafun yang penuh dengan masalah-masalah dalam hidupnya. Biasa sudah. Apalagi hidup yang ini dah. Dan teori juga biasa.
selamat mati. Ya kan, biasa yang bertingkit manul musibah, ya kan. Tidak bisa kita ngadu kepada siapa-siapa, sudah itu. Terus wa kitman syarab wa ya'ni wa lil 'abid thalatha alamat. Salah satu tanda orang itu yang ahli ibadah adalah 3 kata Rasulullah. Yang pertama adalah apa? Dia selalu merangi hawa nafsunya, benci sama hawa nafsunya. Ini berat ya. Saya tidak kuat masih. Ya, karena merangi hawa nafsu itu berat. Wa yuhasibuha, dan selalu muhasabatun nafsi, selalu introspeksi diri. Tidak sibuk dengan orang lain, sibuk dengan diri sendiri. Makanya alamat sa'adah khamsah kata ulama. Tandanya orang bahagia itu ada 5. Yang pertama itu apa? Ya, kita tidak banyak bicara. Terus tidak banyak sibuk bicarakan orang lain. Ya, kita sibuk dengan diri sendiri. Kita sibuk dengan orang lain. Ya. Wa yuhasibu wa yutil qiyam baina yadayillah. Dan selalu qiyamul lail. Saya kasih resep. Ya. Ini qiyamul lailnya para ulama saleh. Ini sholat hajatnya Imam Ghazali katanya. Dari dasarnya sholat hajat ini sampai Imam Ghazali di dalam Ihya bilang, tolong jangan kamu kasihkan tata cara sholat hajat ini kepada orang yang jelek. Kenapa? Karena doanya mustajab. Takut doanya nggak kena. Ya, sama kalau qiyamul lail. Jadi begini, qiyamul lail itu, tahajud itu syaratnya 2. 1 harus sudah sholat isya, nomor 2 sudah tidur. Ya, kalau sampai yang tidak sholat isya, kok tidur bangun jam 2, kok sholat, bukan qiyamul lail. Ya, bukan qiyamul lail. Syaratnya 2. Harus sholat isya dan harus tidur. Tidurnya walaupun sebentar, atau sudah sholat isya tapi tidak tidur, kok sholat malam-malam, itu bukan tahajud mas. Jadi sangat jauh tidur sama sholat isya. Jam berapapun saja, itu pun sangat sudah sholat sunnah apapun itu sudah dikatakan tahajud, sudah tidak harus sholat tahajud, tidak. Paham ya? Betul. Lah, yang lebih utama jam-jam seperti itu sholat hajat 12 rakaat. Ya. 12 rakaat. Sebentar, orang bukan sekejap. Ya, 10 menit lantar di mobil. Oh ini. Rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca kulhu. Sholat ikhlas. Seperti itu sudah. Salam. Sholat lagi. Rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca kulhu. Sholat ikhlas. Ini sholat hajatnya Imam Ghazali. Wah, ini dasar. Betul. Abah saya itu istiqomah. Sholat hajat seperti ini istiqomah. Sampai kemarin alhamdulillah kita sudah muslimin ngisi di pondok pesantren Amanatul Ummah Ki Asep. Ya, Ki Asep Abdul Halim itu kan milioner, santrinya banyak, santrinya luar biasa. Saya tanya, apa kuncinya istiqomah beliau? Kata beliau apa? Sholat hajat 12 rakaat. Katanya loh, ini Imam Ghazali tegel guru. Ini suratnya Imam Ghazali, kata saya. Oh, ini ternyata resepnya. Itu cuma sholat hajat 12 rakaat, ya. Dan ini tidak harus malam, sama kapanpun saja sholat hajat boleh. Pagi, siang, sore. Yang penting kalau sudah tidak boleh bahasa ya. Kapan sudah bebas. Sama yang punya hajat apa 12 rakaat. Mana ini berkat ya Allah. Alpat ini. Ferrari 2 pintu ya. Ya, caranya ini hajat seperti 12 rakaat ya. Sama peti. Kita bingung. Ya, seperti itu. 12 rakaat cukup.
sebentar. Jadi Allahu Akbar, Fatihah, ayat kursi, sujud, ruku, ya ruku, sujud, bangun, wudu, terus seperti sebentar 10 menit selesai. 12 rakaat. Ini hajat yang luar biasa. Sampai Imam Ghazali bilang seperti itu loh. Kamu jangan kasihkan sama orang yang jelek, takut doanya sembarangan. Karena ini mustajabah. Nah, mereka juga tuh, aku ya Allah, fulus.